Sebuah perusahaan kecil berambisi untuk menciptakan aplikasi produk baru dengan konsep modern, minimalis, dan inovatif. Tim-tim terdiri dari berbagai latar belakang menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, di mana mereka harus beradaptasi dengan berbagai struktur komunikasi, baik struktur komunikasi rantai, roda, dan seluruh jaringan untuk menemukan cara yang paling efektif. Kemudian, untuk merealisasikan aplikasi produk baru tersebut, seorang pimpinan perusahaan, yaitu Pak Malik, mengadakan rapat bersama dengan para manajernya dan mulai menyampaikan visinya dalam rapat tersebut. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita akan ada proyek baru, yaitu meluncurkan aplikasi baru yang akan merevolusi pengalaman pengguna. Konsepnya itu harus modern, inovatif, dan tetap minimalis. Semua keputusan tetap ada di tangan saya. Jika ada pertanyaan atau masukan, arahkan langsung kepada Bu Dinda. Baik, Pak Malik. Sebelumnya, apakah ada detail teknis yang perlu disampaikan kepada divisi terkait? Belum ada untuk sekarang, tapi kalian tahu konsep besar saya minimalis dan cepat selesai. Fokuslah pada tampilan yang elegan tapi simpel. Baik, Pak. Semua mengangguk, tetapi masih ada beberapa manajer yang merasa ragu karena arahan masih terlalu umum. Bu Dinda mengadakan rapat bersama dengan kepala divisi termasuk Laila dari divisi desain dan Hafiz dari divisi teknologi. Selamat siang, Bu. Siang. Silakan duduk. Pagi tadi saya menghadiri undangan rapat bersama Pak Malik dan para manajer lainnya, bahwasanya perusahaan kita akan meluncurkan produk aplikasi baru, dan ini arahan dari Pak Malik. Aplikasinya harus modern, inovatif, minimalis, dan dirilis secepat mungkin, tidak ada tambahan elemen yang tidak relevan. Baik, Bu. Tapi maaf, yang dimaksud dengan minimalis itu yang bagaimana dan apakah ada preferensi warna atau tema tertentu untuk aplikasi produk baru kali ini? Baik, Pak Malik belum memberikan detailnya, tapi beliau ingin desain sederhana dan tidak terlalu rumit. Nah, kalau dari sisi fitur, apa yang jadi prioritas kita, Bu? Apakah kita fokus ke fungsi dasar dulu atau langsung ke fitur tambahan yang lebih menarik? Belum ada arahan terkait hal itu. Kerjakan dulu versi awal sebagaimana pemahaman kalian, nanti akan saya ajukan kepada beliau. Oh, gitu. Baik, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, Bu. Laila dan Hafiz tampak kurang puas dan bingung, tetapi mereka tetap menerima arahan tersebut. Laila kembali ke tim desain dan mengadakan diskusi terbuka bersama para stafnya. Teman-teman, kita mendapatkan arahan dari Pak Malik melalui Bu Dinda yang pada intinya itu perusahaan kita akan membuat aplikasi produk baru dengan konsep modern, minimalis, dan cepat selesai. Tapi seperti biasanya, arahan dari Pak Malik itu kurang spesifik. Jadi kita harus melakukan brainstorming terlebih dahulu untuk menentukan arah desain pada aplikasi produk baru kali ini. Yang dimaksud dengan minimalis itu bagaimana ya, Bu? Apakah hanya fokus pada warna-warna netral saja atau bagaimana? Ya, mungkin seperti itu. Tapi kita juga harus membuatnya itu tetap menarik. Nah, apakah ada ide lain? Gimana kalau dengan desain flat, Bu?
Nah, itu dengan menggunakan warna pastel. Itu kan warna itu lagi populer sekarang. Saya setuju, tapi menurut saya jika hanya desain flat itu bisa membuat para pengguna cepat bosan. Bagaimana jika mungkin kita bisa menambahkan elemen interaktif yang sederhana saja, tapi seperti animasi transisi, bagaimana? Oke, bagus menurut saya. Jadi kita akan membuat 2 atau 3 konsep desain, di mana yang satu mengarah pada arah minimalis dan yang satu lagi dengan adanya tambahan elemen interaktif. Oke, baik. Akan saya ajukan kepada Bu Dinda. Bu Dinda berulang kali ke kantor Pak Malik untuk mengajukan revisian, tetapi selalu ditolak oleh Pak Malik. Baik Pak, izin menyampaikan hasil konsep desain aplikasi produk kita. Baik, saya akan cek dulu. Baik Pak. Ini terlalu sederhana. Kenapa tidak ada yang menarik di aplikasi baru ini? Tapi kan itu sesuai arahan Bapak, simple dan cepat selesai. Kalian itu terlalu fokus pada kesederhanaan, hingga lupa seperti aplikasi baru ini tidak ada yang menarik. Baik Pak, kalau begitu akan saya revisi. Tim desain, Iya, Bu. ini ada revisian lagi dari Pak Malik. Desainnya masih dianggap hampa dan tidak berkarakter. Beliau ingin ada elemen tambahan yang lebih menarik perhatian, tetapi tidak keluar dari konsep minimalis itu. Minimalis tapi menarik. Itu seperti meminta 2 hal yang bertolak belakang. Apakah ada contoh spesifik dari Pak Malik? Tidak ada. Beliau hanya ingin desain ini harus sederhana, tapi tetap memiliki daya tarik. Ini semakin membingungkan, Bu. Kalau arahan terus berubah dan tidak spesifik, kita hanya akan membuang-buang waktu merevisi. Kita juga tidak bisa terus bekerja dalam kebingungan seperti ini, Bu. Masalahnya itu ada di pola komunikasi kita. Mungkin sudah saatnya kita bicara langsung dengan Pak Malik untuk menyampaikan detail yang jelas. Saya juga tidak tahu bagaimana solusinya. Semua keputusan memang harus dikonfirmasi lagi ke Pak Malik. Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya pahami dari beliau. Mungkin ini bisa kalian lanjutkan dulu ya. Baik, Bu. Saya kembali. Baik, Bu. Permisi Pak. Masuk. Silakan duduk. Baik. Ini hasil revisian kemarin Pak, bisa dicek terlebih dahulu. Ini apa? Desain ini terasa monoton dan tidak memiliki karakter. Saya bilang minimalis, tapi bukan berarti kering tanpa daya tarik. Mana elemen yang membuat aplikasi ini berbeda dari yang lain? Tapi Pak, kami berusaha mengikuti arahan Bapak sebelumnya. Sederhana, menarik, dan cepat selesai. Ini masih jauh dari ekspektasi saya. Sederhana bukan berarti datar, dan elegan bukan berarti membosankan. Desain ini tidak punya jiwa. Apa tidak ada komunikasi yang lebih detail antara Anda dengan tim Anda? Saya sudah menyampaikan arahan dari Anda, Pak. Hanya saja, mungkin detailnya memang belum cukup jelas. Saya pikir tim sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Begini, saya tidak terus-menerus mengulang visi saya seperti ini. Kalau komunikasi kita tetap seperti ini, hasilnya akan terus mengecewakan. Tim harus lebih memahami arah yang saya inginkan, dan Anda, Bu Siska, harus memastikan bahwa detailnya sampai dengan baik. Baik, Pak. Kalau begitu, konsep ini saya bawa kembali dan akan saya revisi bersama tim. Baik. Ini saya kembalikan. Baik, permisi, Pak. Ya.
Bu Dinda tampak kebingungan dan tegang. Ia segera kembali ke tim desain dengan revisi baru yang kali ini lebih kritis, tetapi masih terasa ambigu. Permisi, Bu. Ya, silahkan duduk. Ada apa ya, Bu? Sebelumnya saya minta maaf sama kalian karena harus mengumpulkan kalian di sini untuk membahas produk yang seharusnya kemarin sudah selesai. Saya sangat minta tolong sama kalian untuk merancang ulang produk kemarin. Baik, Bu. Tapi maaf, kira-kira yang direvisi itu bagian mana ya? Soalnya supaya jelas bagian mana saja yang harus benar-benar kita revisi, Bu. Untuk itu saya belum tahu ya karena Pak Malik belum memberitahu. Tapi kemarin Pak Malik bilang kalau konsep kita kurang menarik. Jadi saya harap kalian bisa merancang sedemikian rupa. Baik, mungkin kita bisa merevisinya. Tapi kan ini karena informasinya kurang jelas dari Pak Malik, ya mungkin kita akan sering bertanya sama Bu Dinda. Ya, tidak apa-apa. Saya akan bantu kalian semaksimal mungkin. Untuk proyeknya ini ya, saya minta tolong. Mungkin ini saja, kalian bisa kembali ke pekerjaan kalian masing-masing. Iya, iya, silahkan. Setelah beberapa kali revisi gagal, Pak Malik memutuskan untuk mengubah pendekatan komunikasinya. Ia mengadakan rapat besar dengan perwakilan manajer dan kepala divisi beserta para stafnya. Saya menyadari sepertinya ada masalah dalam komunikasi kita selama ini. Arahan saya seringkali singkat dan tidak detail. Sementara informasi yang disampaikan ke tim kurang tepat sasaran. Akibatnya, hasil kerja kalian tidak sesuai dengan visi yang saya bayangkan. Ini bukan salah kalian, tapi perlu memperbaiki pola komunikasi kita. Apa gini, mulai sekarang kita akan menggabungkan 3 pendekatan komunikasi agar lebih efektif. Seperti 1, komunikasi roda. Jadi itu saya tetap menjadi pengambil keputusan akhir, tetapi saya akan lebih terbuka menerima ide dan masukan dari tim. Kalau yang kedua, komunikasi rantai. Bu Dinda akan tetap menyampaikan arahan dari saya, tapi dengan detail yang lebih lengkap dan spesifik. Saya akan memastikan Bu Dinda benar-benar memahami maksud saya sebelum menyampaikannya. Kalau yang ketiga, komunikasi seluruh jaringan. Yaitu tim dari setiap divisi boleh menyampaikan ide, pertanyaan, atau masukan melalui kepala divisi masing-masing. Jika perlu, kita akan mengadakan rapat terbuka seperti ini agar semua pihak bisa berdiskusi langsung. Ya, terima kasih Pak. Selama ini banyak sekali ide-ide kreatif dari tim desain yang tertahan karena komunikasi kita terlalu kaku. Tapi dengan pola baru ini, kami dapat memastikan bahwa desain yang kami kerjakan dapat sesuai dengan visi Bapak. Saya juga akan memastikan bahwa arahan yang saya sampaikan kepada tim sudah benar-benar jelas dan terperinci. Bagus sekali, Pak. Terkadang banyak ide bagus dari kita, namun sulit disampaikan karena komunikasi yang kaku. Dan dengan perubahan seperti inilah yang akan membuat pekerjaan kita semakin perfeksionis. Saya ingin kita semua merasa menjadi bagian dari proses ini. Produk akhir ini adalah hasil kolaborasi kita bersama. Dengan komunikasi yang lebih terbuka, saya yakin kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Oke, jadi setiap minggu kita akan adakan pertemuan rutin seperti ini untuk mengevaluasi progres. Saya ingin memastikan tidak ada lagi kebingungan dalam memahami arahan. Fokus kita tetap satu, menciptakan produk terbaik yang bisa kita banggakan bersama. Baik, untuk rapat ini saya kira cukup. Silakan
kembali kerja. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini kesempatan kita. Mari kita buat beberapa konsep baru, melakukan eksplorasi yang lebih dalam, dan memastikan bahwa desain yang kita kerjakan itu tidak hanya sesuai dengan arahan, tetapi juga kreatif dan inovatif. Nah, kali ini pasti lebih lancar. Seluruh tim terlihat lebih termotivasi dan siap bekerja. Pak Malik pun merasa lebih optimis menyadari bahwa komunikasi terbuka adalah kunci untuk membawa proyek ini menuju kesuksesan. 3 bulan kemudian, aplikasi berhasil diluncurkan. Desainnya sederhana namun interaktif dengan fitur yang inovatif. Pesan moral dari video ini yaitu dengan menggabungkan 3 bentuk komunikasi jaringan, yaitu komunikasi jaringan rantai, roda, dan seluruh jaringan dapat menciptakan keseimbangan yang tepat antara kontrol, efisiensi, dan inovasi. Proses komunikasi yang terbuka memungkinkan ide-ide terbaik untuk berkembang sambil tetap menjaga arah dan jelas dari pemimpin.